Halo guys, masih ingat beberapa waktu lalu ketika Pak Prabowo berpidato marah-marah, yang bilang banyak orang yang nyinyir terhadap program-programnya, ya seperti biasalah curhat dan ngamuk-ngamuk, bahkan terhadap profesor, ya dibilang profesornya nggak ngerti belajar apa, hanya cuma ada di ruangan gitu. Nah, dalam konteks itu ternyata memang ada dua program Pak Prabowo ini yang dikritisi oleh para akademisi, ya, para profesor ini. Yang pertama adalah MBG, makanan bergizi gratis, yang sudah sering kita bahas. Dan yang kedua adalah soal koperasi. Jadi sebagaimana kita tahu, Presiden Prabowo ini kan memang berencana membentuk 80.000 koperasi secara top down gitu, dengan anggaran sekitar 400 triliun. Nah, kalau kita ngomongin soal koperasi, tentu kita nggak akan lepas dari Muhammad Hatta. Nah, bicara soal program koperasi merah putihnya Prabowo ini, ya mungkin memang niatnya bagus lah, mulia pastinya. Ya katanya untuk memperkuat ekonomi desa dan koperasi secara nasional. Tapi jika dibandingkan dengan konsep koperasinya Muhammad Hatta, ini sangat jauh berbeda. Begini, konsep koperasi dari Muhammad Hatta ini kan menekankan koperasi sebagai gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dimiliki dan dikelola oleh anggota secara demokratis. Namun program koperasi merah putih ini kan sangat berbeda, sangat bergantung pada intervensi pemerintah, pendanaan APBN, APBD, dan regulasi. Ini diatur oleh pemerintah, dan hal ini berpotensi menggeser koperasi dari akar rumput menjadi instrumen birokrasi, sehingga semangat gotong royong dan kemandirian anggota koperasi ini akan semakin terkikis dan bisa hilang. Jadi dengan keterlibatan pemerintah yang sangat besar, koperasi dalam program ini rentanlah menjadi alat politik atau birokrasi, dan ini bertentangan dengan prinsip independensi koperasi yang dipegang oleh Muhammad Hatta, di mana koperasi harus bebas dari pengaruh politik agar tetap fokus pada kesejahteraan anggota, bukan kepentingan kekuasaan. Nah, jadi belum lagi kalau kita bicara soal demokrasi anggota, ya soal pemilihan pengurus koperasi. Nah, biasanya kan dilakukan secara demokratis dan musyawarah, dan ini adalah jantung koperasi menurut Hatta. Namun dalam program koperasi merah putih, pengelolaan yang terstruktur dan pendampingan pemerintah bisa berujung pada pengambilan keputusan yang top down gitu, mengurangi ruang partisipasi anggota secara bebas dan demokratis. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal pendanaan koperasi yang sangat bergantung pada APBN atau APBD dan dana desa, ini beresiko menciptakan ketergantungan, dan ini bisa melemahkan semangat kemandirian koperasi, kemandirian ekonomi koperasi yang ingin dibangun selama ini, yang selama ini menjadi pondasi utama dalam koperasi rakyat. Nah, jika dana pemerintah berkurang atau dialihkan, maka koperasi bisa mengalami kesulitan untuk bertahan. Ya, saya rasa program ini menambahkan berbagai layanan lah, seperti klinik, cold storage, dan toko yang sifatnya komersial lah. Nah, meski hal ini positif, ada resiko fungsi sosial koperasi sebagai wadah solidaritas dan pendidikan demokrasi menjadi terpinggirkan oleh orientasi bisnis yang lebih pragmatis di program koperasi merah putih ini. Jadi program koperasi merah putih yang memang menjanjikan modernisasi dan penguatan koperasi secara nasional. Tetapi jika tidak hati-hati, menurut saya ini bisa mengabaikan esensi koperasi itu sendiri yang selama ini ingin dibangun oleh Muhammad Hatta. Gerakan rakyat yang mandiri, demokratis, dan bebas dari dominasi politik serta birokrasi, ini yang harus dibangun gitu. Jadi untuk itu perlu keseimbangan antara dukungan pemerintah dan menjaga kemandirian serta demokrasi anggota, agar koperasi benar-benar menjadi alat pemberdayaan masyarakat, bukan sekedar proyek pemerintah saja. Salam.